gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kami percayakan kasih setiamu Tuhan takkan pernah pergi dari kami. Terima kasih Tuhan. Katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Oke guys, selamat datang di RYC On Air. Kita hari ini akan membahas yang penting, yang sangat memberkati banget pastinya. Dan kenalin, nama gue Boy. Hari ini kita kedatangan Ko Epen. Gimana Ko? Hai Boy, gimana Ya, kabar Ko. Boy? Puji Tuhan baik, masih bisa lewatin Ko. Sedap. Hari ini juga gue dapat tema ya. Kita hari ini temanya itu waktuku waktunya. Nah, Oke Ko, sebelum mulai kayaknya kita nggak afdol kalau orang Kristen nggak berdoa dulu nih Ko. Oke. Gue buka dalam doa dulu ya Ko ya. Siap Boy. Tuhan, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat penyertaan-Mu sampai hari ini kami bisa kumpul lagi di RYC On Air. Semoga Tuhan, apa yang kami bisa dengar, apa yang kami dengarkan hari ini bisa menjadi berkat buat kami Tuhan. Dan berkati juga Ko Epen yang memberikan materi atau memberikan sharingnya hari ini. Semoga apa yang dia berikan itu semua ucapan dari hati-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Oke Ko.
Ini juga gue juga sering dengar ya soal waktu ya, waktuku atau waktunya nih. Dan itu tuh soal waktu kayaknya agak banyak pertanyaan yang teman-teman di luar sana mungkin juga banyak pergumulin nih. Jadi Iya, iya. kalau misalkan Koko soal waktunya tuh apa sih yang Koko bisa jelasin hari ini dulu? Soal waktunya ya. Em, Sebenarnya sih gini sih, Boy. Berbicara mengenai waktunya itu berbicara mengenai apa yang yang waktu yang kita miliki dalam hidup kita itu Ya. sebenarnya diberikan Tuhan untuk kita memperjuangkan kesempurnaan kita. Ini kita berbicara mengenai seluruh waktu, Boy. Dari kita owe sampai kita, nah itu maksudnya nafas terakhir. Eh, Begitu owe sampai, nah itu semua perjalanan waktu itu sebenarnya milik Tuhan yang diberikan kepada kita. Diberikan kepada kita untuk kita isi dengan kehendak bebas kita. Jadi sebenarnya gue tuh sering berpikir kalau waktu yang Tuhan kasih itu sebenarnya bagi kita tuh beresiko. Kenapa? Karena gini, di perjalanan waktu yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita isi dengan kehidupan kita yang benar, dengan kita memperjuangkan kesempurnaan dan kita mengisi dengan waktu-waktu pertemuan dengan Tuhan di waktu-waktu khusus. Sebenarnya itu sangat berisiko. Kenapa? Karena kita memiliki kehendak bebas. Jadi seakan-akan gini, boy, oke, lu hidup dengan orang tua sekian bla bla bla, orang tua si A si B, bukan orang tua sekian aja, jadi orang tua lu kayak banyak. Orang tua si A si B mesti gitu loh. ya. Udah, pakai waktu lu. Kan seakan-akan Tuhan menyerahkan seperti itu. Dan seakan-akan gini, udah, kamu kerjain semaksimal, sebisa-bisanya kamu, segila-gilanya lu. Nah, itu mengandung resiko. Kenapa? Karena di situ akan ada kemungkinan kita melenceng. Di situ akan ada Hmm. kemungkinan kita menggunakan waktu kita untuk kesenangan kita. Nah, karena itu tema waktu-waktunya ini itu harusnya membuat kita sadar bahwa segenap waktu yang kita miliki itu milik Tuhan dan kita sama sekali nggak berhak menggunakan itu untuk kesenangan kita. Sebenarnya sama sekali nggak berhak. Tapi tentu kalau gue ngomong begini, boy, ini pasti ada yang nggak Iya. setuju, ada yang ngerasa bilang gila, kayak lo ekstrim banget dan lain sebagainya. Tapi pada faktanya memang hidup kita pun miliknya. Alkitab mengatakan kita telah ditebus dengan dari cara hidup kita yang sia-sia dengan darah yang mahal. Kalau kita udah ditebus, berarti kita sama sekali nggak memiliki kesempatan lagi untuk hidup bagi diri kita sendiri. Nah itu, boy, sebenarnya kalau berbicara mengenai waktunya tuh sebenarnya intinya tuh kayak gitu. Oh, tapi soal soal waktunya nih ya. Eh, Hmm. Waktuku ini kan lebih tepatnya kalau gue ya nangkep itu waktuku dengan Tuhan tuh waktu gue berdoa misalkan. Jadi gue siapin waktu gue berdoa, sediain waktu gue misalkan kalau kita sering di robot ya dengar itu 30 menit setiap hari gitu kan. Nah, itu Ya, gimana padanannya sama 30 menit sehari dengan waktunya Tuhan yang maksud koko tadi? nah, sebenarnya begini sih, gue punya term sendiri ya. I don't know bener pada setuju atau enggak, tapi yang gue pelajari dari hidup gue begini. Ada waktu umum dan waktu khusus. Waktu Oh, umum itu adalah waktu yang diberikan Tuhan, yang buat kita menjalani hidup kita. Jadi semua waktu itu waktu umum tuh. Waktu yang bisa kita isi dengan berbagai macam hal, yang tentu harusnya sesuai dengan perasaan, pikiran perasaan Kristus harusnya. Itu waktu umum. ya. Tadi dari owe sampai, nah itu tuh waktu umum. Yang sangat panjang ataupun bisa jadi sangat pendek. Tergantung we don't know kita kapan ketemu Tuhan. Nah, tapi di situ ada juga waktu khusus. Apa itu khusus? Apakah berarti gue membedakan ada waktu-waktu yang mahal ataupun murah? Enggak, semua waktu mahal. Iya. Tapi dalam kita harus menyediakan waktu-waktu khusus untuk bertemu dengan Tuhan di tengah-tengah perjalanan waktu umum kita. Jadi di waktu umum Oh, kita yang sangat luas dari lahir sampai kita mati, kita harus punya waktu-waktu khusus di mana kita bisa mencari suara Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, menyembah, mengambil waktu teduh bersama Tuhan yang mungkin kalau teman-teman Rebot sering dengar 30 menit untuk ketemu Tuhan setiap harinya kan, iya. Bapak Gembala kita sering sering mengucapkan hal itu kan, Boy. Nah, Iya, Bang. ini yang gue katakan waktu-waktu khusus. Suatu hari kita membuka mata dari ya let's say jam 6 pagi sampai jam 10 malam atau jam 11 malam. Itu kita harus punya paling nggak setengah jam kalau kata Pak Eras ya. Waktu khusus. Di tengah-tengah waktu umum kita. Gitu maksudnya. Jadi kita bisa
berdoa Oh, mungkin di malam atau di pagi pas baru bangun. Nah, kita masih menemukan, bukan menemukan ya, kita harus menyediakan waktu, bukan menemukan, karena kalau menemukan bisa jadi kita nggak nemuin, karena kita bisa iya iya. mengisi dengan berbagai macam hal. Tapi memang kita harus memang, apa ya, kita harus menyediakan waktu 30 menit, enggak, ini jam 10, gue bisa nonton Korea, tapi enggak, gue mesti berdoa dulu. Setelah itu kalau mau nonton Korea, ya terserah. Tapi gue mau berdoa dulu. Nah itu boy, jadi maksudnya ada waktu umum dan khusus. Sekalipun semuanya adalah waktu Tuhan, yes. Tapi waktu khusus itu akan sangat menolong kita untuk mengisi waktu umum kita dengan benar. Karena di waktu khusus kita tuh belajar mendengar suara Tuhan, belajar membangun kepekaan. Kita kan, jadi maksudnya di waktu khusus itu kita nggak cuman nyanyi terus. Kita masih ada momen untuk mendiam, untuk mencari suara Tuhan. Nah, bekal-bekal seperti ini kita dapat di waktu khusus, itu harusnya kita bawa di waktu umum. Hmm, Jadi suasana yang kita dapat di waktu khusus, harusnya suasana atau atmosfer itu harusnya nggak cuma kita alami di waktu khusus, harusnya kita bawa untuk mengisi seluruh waktu umum kita. Agar seluruh waktu umum kita tuh benar-benar sejalan dengan kehendak Bapa. Gitu, boy. Jadi ini oh dua jadi hal sangat berpengaruh ya, Ko, yang ya. yang benar-benar nggak bisa dipisahin sih, dan harus ada waktu khusus itu. Gitu. Saling nyambung ya, maksudnya berpengaruh banget ya, kok ya. Sangat berpengaruh banget. Karena Berarti gini, boy, waktu sorry, umum, Hah? mungkin gue boleh tambahin. Semua orang memiliki waktu umum, tapi sangat sedikit orang yang memiliki waktu khusus. Padahal orang itu nggak sadar, Oke, oke. waktu khusus dia itu harusnya sangat mempengaruhi waktu umum dia. Harusnya itu sangat mempengaruhi. Gitu, boy. Jadi kalau misalkan tadi yang Koko jelasin, waktu umum tuh istilahnya yang kita dengar di Alkitab, misalkan umur kita sampai 70 tahun, itu berarti waktu umum gitu kan. Waktu khusus itu berarti waktu yang kita sediain buat perjumpaan kita sama Tuhan gitu. Betul. Itu makanya tadi gue bilang itu terms yang gue bikin sendiri yang mungkin ada yang nggak setuju tapi ya nggak apa-apa. Tapi Iya, basically iya. kita harus sadar bahwa kita harus memiliki waktu-waktu khusus ketemu dengan Tuhan itu harus ada. Terutama bagi kita semua yang benar-benar mau serius mencari kehendak Bapa. Iya benar-benar kok. Tapi kalau misalkan ngomongin soal itu kan nyambung ya, kok ya, waktu umum dan waktu khusus. Nah, menurut Koko seberapa penting sih berdoa waktu khusus itu pengaruh hidup kita? Gimana ya? Mempengaruhi waktu waktu umum kita. Hmm, hmm. Begini boy, di dalam waktu yang kita gunakan setiap harinya dari pagi sampai malam ya, kita tuh banyak dealing, banyak kita berurusan dengan teman, dengan pekerjaan, dengan keluarga Iya, Pak. dan lain sebagainya. Nah, ketika kita menjalani ini semua, harusnya kan semua kita jalani sesuai dengan kehendak Bapa nih boy. Harusnya Iya. kan dengan kehendak Bapa. Tapi kadang kita kan suka lupa atau kita nggak menyadari kita bawa Tuhan atau enggak ke dalam hidup kita. Atau kita Iya. kerjain semuanya aja. Tapi itu sekali lagi em, sampai batas tertentu nggak gitu masalah karena memang kita harus hidup bertanggung jawab menjadi orang berhasil. Berhasil bukan cuma kaya ya, tapi bertanggung Iya. jawab sama hidup ini. Nah, di tengah perjuangan kita dalam untuk memenuhi tanggung jawab kita sebagai seorang manusia yang bekerja keras dan lain sebagainya. Nah, di tengah-tengah itu kita harus ketemu Tuhan dan kita bisa mengoreksi diri Tuhan. Kalau aku udah salah, sorry. Coba deh aku salah apa ya? Aku coba ingat dari pagi. Jadi seakan-akan tuh ya gue nggak tahu setuju apa enggak ya. Tapi buat gue tuh evaluasi gue gitu loh. Pas malam ketemu Tuhan, Tuhan, aku tadi marah sih yang harusnya gue nggak begitu. Tuhan aku nggak mau marah lagi. Nah gitu loh. Jadi ada jam-jam Iya. evaluasi ketemu Tuhan. Tapi kalau ini nggak ada, kita kan berjalan terus. Berjalan hidup ini terus seperti manusia pada umumnya. Sampai akhirnya kita lupa kalau kita harus melibatkan Tuhan, boy. Sampai kita akhirnya lupa gitu loh. Nah karena itu waktu khusus tuh buat gue sangat berpengaruh, sorry. Sangat berpengaruh. Itu kita bener-bener bisa mengalami Tuhan. Mungkin kita bisa nangis. Itu kan apa ya? Dalam tanda kutip ya. Itu kan sebuah apa ya? Rangsangan-rangsangan yang sangat baik lagi untuk menguatkan iman kita. Wah Tuhan itu nyata. Tuhan itu ada loh bener. Nah hal ini belum tentu didapat ketika orang menjalani kegiatan mereka sehari-hari. Ini pengalaman gue pribadi sih. Belum tuh dapat. Iya, iya. Lagi kerja, lagi di kantor, accounting ngetik gitu. Tiba-tiba nangis. Tuhan. I don't know Nggak ada mungkin, atau nggak enggak, mungkin. tapi menurut gue jarang. Gue nggak bilang nggak ada ya, tapi menurut Iya, gue iya, iya. jarang. Tapi kalau malam ketemu Tuhan,
Pernah ngerasain gak sih Boy kita berdoa terus, Iya benar. "Ini, Pernah kok. aduh, aku merasakan ada Tuhan banget." Ini loh perasaan yang harus kita bawa terus kemanapun kita pergi. Jadi sebenarnya waktu khusus ini bisa menjadi waktu yang sangat mahal banget, bukan menjadi, memang sangat mahal banget buat menjadi bekal kita. Bukan cuman sebagai mengisi waktu luang sebagai orang beragama atau orang Kristen, enggak. Ini menjadi bekal kita buat kita bawa besoknya. Habis udah Tuhan, aku mau bersama denganmu dong besok. Aku mau mengalami ini terus yang ku dapatkan di doaku malam ini. Aku pengen bawa juga besok. Nah itu dia. Ini yang harus kita bawa boy. Nah kita tuh bisa menjaga hidup kita lebih bersih. Karena kita tahu aku mau membawa Tuhan kemanapun aku melangkah. Itu loh. Waduh. Ini dalam banget ya kok ya. Nah, tapi gua tuh agak apa ya? Tersentil dengan tadi yang lu bilang kalau waktu khusus itu sebagai evaluasi juga buat lu kok. Hmm. Nah, ini juga kadang-kadang gue juga ngalamin dan mungkin teman-teman di rumah ini juga ngalamin nih kalau kita kadang ngerasa ada ya apa ada perasaan bersalah gitu kok. Kalau misalkan kita bisa ngelakuin suatu kesalahan, terus waktu doa tuh jadi nggak damai atau mungkin ngerasa kayak, aduh, kok feel-nya nggak dapet gitu lagi kok. Nah, perasaan-perasaan bersalah itu wajar dan gimana sih kok atasinnya? Hmm. Wajarkah atau enggak? Eh, Basically rasa bersalah itu bagus. Nah, Sampai tahap tertentu itu bagus. Kenapa boy? tapi kadang itu malah membawa kita malah, aduh, nggak doa dulu deh. Gitu-gitu kok. Pernah sih Nah, kan? itu Ngalamin kayak yang gitu jadi masih nggak teman-teman bagus tuh. gitu loh. Gitu Itu tuh. jadi nggak bagus, boy. Rasa bersalah itu menunjukkan kita menganggap Tuhan itu ada. Karena kalau lu nggak ngerasa bersalah, lu nganggap Tuhan itu nggak ada. Bodo amat lah, Tuhan ada nggak ada, punya perasaan atau enggak, gue nggak pusing. Tapi orang yang apa ya, yang tahu Tuhan itu ada dan menganggap dalam tanda kutip dia ada dan Iya. mikirin perasaan Tuhan, itu harusnya punya rasa begitu. Aduh hari ini gue salah nih, gue mau doa jadi nggak enak nih, bukan malas ya, cuma jadi aduh malu Iya, mau iya, ketemu iya. Tuhan gitu loh. Itu pun gue alamin dan gue lewatin sih boy. Dan tadi gue bilang itu bagus, tapi jangan sampai membuat kita nggak mau ketemu Tuhan. Kenapa? Karena sesalah-salahnya kita ya. Tentu bukan berarti kita bisa salah terus-terusan. Kita harus berubah, bertobat terus sampai kita bisa menjadi seperti dia kan. Tentu nggak salah terus-terusan. Tapi kalau kita jatuh, apalagi jatuh-jatuh terus, kan makin ngerasa Iya, bersalah tuh. Jatuh iya, terus-terus. iya. Kita harus berpikir Tuhan itu bukan bukan Tuhan yang, salah kan lo? Salah kan lo? Udah, udah nggak usah doa deh. Malas gue ketemu lu salah mulu. Emang Tuhan begitu? Gue rasa enggak. Itu kenapa kita berpikir begitu? Karena mungkin kita melihat sampel dari pendidikan yang kita terima atau apa yang kita dapat dari kecil. Entah mungkin orang tua, entah mungkin teman, entah mungkin guru yang, salah kan lo, sono pergi dulu deh. Sampai lo sadar sama kesalahan lo. Kan begitu. Menghakimi ya. Iya, jadi kita merasa udah dijudge duluan gitu loh. Sebenarnya, I don't know, gue nggak merasa Tuhan seperti itu. Alkitab mengatakan Tuhan mengampuni dan melupakan. Dan kalau Tuhan benar-benar berkata ia melupakan, itu benar-benar melupakan. Nggak kayak kita, boy. Orang bikin salah Iya. sama kita bilang, oke, gue maafin lo. Tapi ke 5 tahun lagi kalau kita inget, kita bisa, 5 tahun lalu lo bikin gini-gini kan, gitu. Kita bisa begitu. Tapi kalau Tuhan berkata, ia benar-benar melupakan, gue yakin ia benar-benar melupakan. Nah, dengan kita tahu kalau Allah itu, Tuhan itu seperti itu, mengampuni dan melupakan, kalau kita menghampiri dengan benar-benar rasa penyesalan gitu loh. Ya udah, pas kita berdoa, Tuhan, aku tadi salah, jujur aku malu deh ketemu Tuhan. Tuhan bilang, aku mengampuni dan aku melupakan kalau kamu sungguh-sungguh. Ya udah oke. Yuk, let's start something new. Yuk kita mulai yang baru yuk. Karena lu ngomong gitu boy, karena gue beberapa hari Iya, iya. kemarin gue begitu. Ya mungkin gue nggak sampai bikin Iya. salah gimana-gimana ya. Misalnya gue marah atau gimana gitu ya. Gue doa, aduh Tuhan. Sampai gue nggak berani ngomong apa-apa boy. Ini gue ngomong gini, sorry kalau ada teman-teman di rumah yang anggap, wah kok Evan so gimana. Ya bener dah, gue bukan mau so guys. Tapi gue ngalamin yang namanya yang tadi boy bilang, kalau ketemu Tuhan gue berdoa. Rasa bersalah itu pertama udah ada boy. Aduh Iya. mampus nih, malu ketemu Tuhan nih kan gitu. Maksudnya biasanya Tapi sebelum doa juga udah ngerasa bersalah gitu kok. iya betul, makanya bikin kita nggak mau doa kan. Aduh udah bersalah, tapi gue bilang nggak boleh. Gue masih berdoa. Akhirnya udah gue ambil gitar. Tapi akhirnya gue nggak berani minta apapun. Kenapa? Gue malu. Gue cuma bilang, Tuhan aku malu. Saya sorry, aku tadi salah ini. Harusnya aku nggak begitu. Tapi aku malu Tuhan. Udah gue diem aja. Kenapa? Gue malu.
Gue merasa gue salah dan masa gue berani minta-minta. Sorry nih perasaan subjektif gue sendiri. Iya, iya. Gue salah kok gue berani minta-minta. Jadi aku cuma mau nyamperin Tuhan dan aku mau bilang aku malu dan aku say sorry, aku mau berusaha nggak mau begitu lagi. Udah. Tapi terus gue bertahan di situ, gue main gitar pelan-pelan. Gue diam, kenapa? Gue malu. Nah, tapi tentu hal itu boy, nggak boleh membuat kita stuck. Harusnya Iya. minimal lu berani ketemu Tuhan dulu deh. Even lu cuma say sorry itu nggak masalah gitu loh. Jangan sampai, aduh udah deh nggak usah ketemu Tuhan. Lu jadi numpukin gitu loh. Udah bikin Iya, iya. salah, jadi malah numpuk lagi gitu loh. Jangan. Mendingan lu kelarin semua sama Tuhan dan Tuhan tuh mengampuni dan melupakan. Itu lu nggak boleh lupa. Gitu boy. Berarti poinnya adalah Tuhan itu ada Tuhan yang lemah lembut, memaafkan dan melupakan ya kok ya. Tapi Iya. jangan jadikan itu jadi alasan buat alibi buat kita boleh ngelakuin hal yang sama lagi gitu. Iya. Betul. Waduh. Tapi emang berat sih kok. Maksudnya beratnya kalau misalkan aduh, ini tuh perasaan bersalah tuh kadang-kadang emang kayak ada yang mengintimidasi gitu loh kok. Iya nggak sih? Aduh, intimidasi tuh paling capek emang boy. Tapi gue merasa itu semua dari pikiran kita. Intimidasi itu. Karena kan iblis nggak bisa mengarahkan, nggak bisa masuk ke dalam dan mengontrol. Iya, masuk ke dalam. Nggak bisa. Ini kan kita yang mengontrol. Tapi kita mendapat itu, kita mengontrol dengan latar belakang hidup kita. Sekian tahun kita hidup. Jadi namanya rasa malu menghampiri atau misalnya lu bikin salah sama bokap lu atau sama bonyok lu atau sama opung di rumah. Iya, iya. Terus kita nyamperin dulu. Sorry ya mah, sorry ya opung begini. Ketemu malah diomel-omelin. Wah, bukan, lu udah say sorry, lu udah berusaha untuk oke gue minta maaf deh. Gue malas minta maaf tapi oke gue minta maaf. Malah dihajar, bobot begitu. Misalnya boy ya kan gue kan Iya, gak iya. tau opung lu gak kenal. Nah kadang-kadang hal itu terbangun dalam pikiran kita sehingga membuat kita berpikir, aduh gak usah ketemu Tuhan deh. Padahal Tuhan tuh berbeda, Tuhan gak kayak gitu. Itu manusia, tapi Tuhan enggak. Gitu loh. Jadi memang masih ketemu Tuhan, kita masih menanggalkan segala macam cara kita berpikir yang Alkitab katakan kita ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kita warisi gitu loh. Lu taruh semuanya, latar belakang semua kita taruh dan kita menghampiri Tuhan dengan dalam tanda kutip ya, gue sering pakai kata ini dengan kondisi telanjang. Iya. Ini sebuah kata yang sering gue pakai kalau gue ngajak doa teman-teman. Apa tuh telanjang? Lu tinggalin semuanya. Jangan juga ketemu Tuhan bawa masalah. Jangan juga datang bawa Tuhan bawa segala macam, enggak. Tuhan ini aku mau say sorry. Udah. And then move on, lanjutkan. Gitu boy. Jadi kadang emang apa ya? Emang gambaran kita yang udah oh, Tuhan tuh pasti bakal marah nih. Terus ada intervensi yang makin parah yang makin bikin malah kita udahlah nggak usah lah besok aja deh gitu ya. Iya betul. Padahal Tuhan bilang misalnya lu boy ya. Boy Iya. kayaknya gue kagak begitu dah. Ngapa lu ngecap gue begitu sih? Misalnya Tuhan ngomong Iya, gitu. iya. Gitu kan. Kita yang udah overthinking duluan ya kak ya. Iya benar. Tapi sebenarnya juga nggak salah juga untuk punya overthinking itu. Maksudnya punya perasaan bersalah itu balik lagi nggak salah juga karena itu awal mula kita sadar kalau kita tuh mikirin Tuhan juga gitu. Ya nggak sih? Betul, nggak salah. Nah, kalau tadi Koko bilang beberapa hari lalu, Koko ngerasa diem nih. Ketemu Tuhan tuh diem gitu kan. Tadi kan Koko ngomong gitu kan. Nah, kan kalau kita tahu juga berdoa itu kan berdialog ya. Kalau mungkin banyak juga yang bilang berdoa itu ya meminta. Biasanya kan berdoa itu kan banyak yang orang tahu meminta gitu kan. Iya. Ternyata kalau kita di sini ya diajarin berdoa itu komunikasi atau berdialog dengan Tuhan. Tapi kadang gua atau mungkin teman-teman RYC ini ngerasa kok kosong gitu kok. Maksudnya kok kosong kalau misalnya kok ngerasa kayak nggak ada Tuhan di situ. Lu pernah nggak sih kok ngerasa gitu dan itu gimana ya? Apa kita ya udah diem aja, terusin aja udah. Atau ada ngerasa gue juga atau emang Tuhan lagi nggak mau ketemu gua kah atau gimana gitu kok. Pertama adalah begini. Kita tuh terlalu mengotak-ngotakkan kehadiran Tuhan. Kita tuh suka mengotak-ngotakkan Tuhan dalam tanda-tanda yang bisa secara fisikly kita bisa rasakan. Atau kalau bahasa beratnya tuh lahiriah. Tanda-tanda lahiriah. Iya. Karena nih
karena nih banyak anak muda, gue pakai tanda-tanda fisik yang lebih gampang dipahamin. Nah, kita tuh kadang melabel Tuhan atau memasukkan Tuhan ke kotak-kotak tertentu. Misalnya gini, kalau Tuhan hadir berarti gue mesti merinding. Kalau Tuhan Iya. hadir, gue mesti nangis. Kalau Tuhan hadir, gue mesti basaroh dan lain sebagainya gitu loh. Kita ngotak-kotakin Tuhan. Jadi kalau tanpa ada kotak-kotak ini atau tambah label-label ini kita rasakan, kita merasa Tuhan gak hadir. Nah, sebenarnya kalau berbicara mengenai Tuhan yang maha besar, dia tuh pribadi nggak bisa dikotak-kotakan. Di labelin tuh bener-bener nggak bisa. Bener-bener nggak bisa. Karena dia terlalu besar buat kita kecilin. Dia memang besar. Ya biarlah dia besar. Jadi memang Tuhan itu berhak lahir dengan, Tuhan itu berhak hadir, bukan lahir ya. Hadir dengan memberikan tanda-tanda ya merinding mungkin bagi sebagian orang, ada dengan Ya. tangisan, basaroh dan lain sebagainya. Tapi dia berhak juga hadir dengan tanpa membawa apapun. Karena dia memang berhak. Dalam segala hal dia berhak. Nah, tugas kita adalah gini loh. Kita harus memiliki iman. Gue nih pakai kata iman ya. Yang Ya. yang bisa mempercayai bahwa dia ada. Walaupun aku nggak mengalami atau merasakan hal-hal physically yang aku mungkin alami di gereja. Kan kalau di gereja penyembahan bareng-bareng kan beda rasanya sama di rumah. Lebih, iya beda-beda. Lebih gimana gitu kan, Boy? Apalagi kalau KKR atau musiknya ngebawa kita ke suasana yang suasana yang pas, pasti lebih gampang nangis gitu Ya, kok ya. apalagi pakai piano, pakai pad, suara strings gitu-gitu loh. Iya. Itu langsung orang kebawa gitu loh. Karena itu karena musik itu memiliki frekuensi. Jadi film-film horor tuh ada frekuensi tertentu yang di-play, dimainkan, yang nggak kedengaran oleh kuping, tapi secara frekuensi diterima otak. Itu bikin suasana horor. Oh. Itu ada frekuensinya. Jadi mereka bikin film itu bukan sembarangan main musik harusnya. Itu ada frekuensi di belakangnya. Nah, Oh, dia gitu. sangat bisa banget dapetin hal itu. Itu gampang lah, gue main musik sekian tahun, gue tahu gimana cara bikin suasana orang nangis. Gue paham. Ya, gue nggak jago banget, tapi gue cukup bisa menggunakan itu gitu loh. Dulu. Iya. Tapi kalau di rumah, kalau orang nggak bisa main gitar gimana? Nah, Gimana kalau gimana gitu? tuh kok? Kalau orang nggak bisa nyanyi gimana? Maka kita harus mempercayai bahwa Tuhan itu hadir. Tuhan itu ada. Jadi gue suka membayangkan Tuhan itu tetap mendengar kita. Walaupun kita nggak merasakan apapun. Nah, di situ butuh iman, Boy. Butuh rasa, aku tahu Tuhan itu ada. Nah, karena itu kalau kita menghampiri Tuhan, ini poin kedua, Boy. Bukan cuman kita memiliki rasa iman yang benar dan meyakini bahwa Tuhan itu ada. Tetapi kita harus menjaga hidup kita tetap kudus dari setiap hidup kita di waktu umum kita. Yang tadi gue bilang waktu umum itu loh. Oh, waktu umum lagi, oke. Ini harus jaga kekudusan. Kenapa? Karena kita mau menghampiri pribadi yang kudus. Even kan kau bilang minta ampun, yes, harus minta ampun dan Tuhan mengampuni melupakan, yes. Tapi jangan itu jadi alasan lu jadi sembarangan ketemu Tuhan. Kenapa? Iya, Karena Tuhan iya. itu pribadi yang harus dihidupi, bukan didoakan. Tuhan itu suatu yang Pribadi yang dihidupi setiap saat, pribadi bukan yang hanya muncul di doa atau ketika lu berdoa muncul gitu, maksudnya gitu. Tapi itu pribadi yang dihidupi setiap saat. Karena itu kalau mau bertemu dengan Tuhan yang kudus, misalnya di malam ya, gue tuh udah membayangkan gue setiap malam berdoa. Karena itu gue harus jaga hidup gue bener dari pagi. Biar gue layak. Ini sih pengalaman gue sih, Boy. Karena itu kalau Iya, gue seharian hidup suka-suka sembarangan, malam ketemu Tuhan, ini subjektif sekali lagi ya. Gue ngerasa kayaknya, kayak nggak layak banget gue. Ya mungkin yang kayak tadi bikin salah atau segala macam. Tapi kalau kita iya. sehari benar, kita menjaga hidup kita benar, jaga emosi, jaga perkataan, pikiran, ketemu Tuhan kayaknya lebih, ya sekali lagi subjektif ya, kayak lebih enak aja gitu loh. Subjektif Kenapa? ya. Tuhan, aku menjaga hidupku benar hari ini, dan aku mau bertemu denganmu malam hari ini. Oh itu beda, Boy, rasanya. Ini pengalaman gue, gitu. Oh, benar-benar. Jadi benar-benar nyambung ya kok ya, maksudnya kalau waktu kita menjalani hidup kita, waktu umum kita dengan sebaik mungkin nih, dengan hati-hati banget, itu akan membawa kita bertemu Tuhan juga waktu khusus kita itu jadi lebih apa ya? Jadi lebih kudus ya, lebih dapat gitu. Dan itu pengalaman kita di waktu khusus kita juga bisa ngebawa kita di waktu umum juga jadi lebih baik lagi kok. Iya benar, jadi semua Nyambungnya tuh ke satu situ ya. lingkaran kalau menurut gue yang nggak boleh hilang. Iya, lingkaran. Lingkaran. Di waktu umum kita ngisi untuk menyenangkan Bapa, motivasi kita.
Sehingga kita berjuang untuk Iya, kudus, ketemu malam kita layak, dan pertemuan malam itu kita bawa lagi besoknya, terus begitu iya benar benar sampai benar ketemu benar. Tuhan. Di situ nyambungnya di situ, berpadannya dia tuh di situ ya. Iya, di situ justru. Kalau menurut gue sih. Nah, lanjut lagi nih kok. Soal tadi lo bilang, Koko bilang soal frekuensi, terus Koko kan bisa main musik nih ya. Gua kan nggak bisa main musik ya. Terus Iya. ngomongin soal doa atau waktu khusus. Kalau Om Eras kan sering bilang ya, gembala kita juga sering bilang 30 menit setiap hari. Dan gua ngerasa, atau mungkin teman-teman juga ngerasa ya, teman-teman di RYC juga ngerasa mungkin agak ada yang susah buat 30 menit. Nah, apakah 30 menit itu sebuah patokan buat jadi berdoa yang benar kah? Soalnya kan Eh, nggak bisa main alat musik tuh agak itu susah. kualitasnya sih, Gue Boy. jadi gue jadi ke situ tuh ngomonginnya. Jadi Iya, ke iya, alat iya. musik ya. Sebenarnya yang terpenting itu kualitasnya memang. Memang penting Kualitas. kualitasnya. Tapi gimana kita memberikan kualitas yang baik kalau kita doa tuh nggak gampang tahan buat mendengar suara Tuhan. Hmm. Kualitas itu, ini gue ada gitar nih sekalian ya. Ya, sekalian, Apakah sekalian. apakah kualitas doa itu bisa dinilai baik ketika lagu lu selesai dengan mulus tanpa ada salah lirik atau nggak salah chord? Apakah itu Oh iya. kualitasnya? Atau kualitasnya ketika kita sudah mengutarakan semua perasaan kita? Atau kualitasnya ketika kita sudah mengucapkan semua permintaan kita? Atau kualitasnya kita sudah merinding? Atau sudah menangis? Nah, kalau gitu kualitas yang harus dicapai apa? Ini kan sangat sangat luas, Boy. Iya Sangat benar. luas. Dan bagaimana kalau kita nggak benar-benar menjadikan waktu untuk benar-benar menghampiri Tuhan? Kita nggak bisa. Masih benar-benar punya waktu khusus, karena itu waktu khusus kan. Ya nggak cuma Tuhan, Iya. thank you buat hari ini Tuhan, aku mau tidur kok capek banget. Thank you buat hari ini, buat semuanya, sorry kalau bikin salah Tuhan, amin. Kalau kita nggak berbicara waktu, bukan sangat, kalau kita nggak berbicara mengenai 30 menit tadi ya. Kalau gitu Iya. tadi yang 10 detik gimana? Berkualitas nggak? Nah Nah, itu kan sebenarnya nggak gampang dibilang, nggak gampang disebutin, Boy, nggak gampang apa ya, nggak gampang kita jadikan patokan. Tapi kalau 30 menit itu ya, itu bukan berbicara mengenai mengenai apa ya, mengenai semua yang udah kita ucapkan, tetapi momen yang mahal yang kita nikmati bersama dengan Tuhan. Ngerti nggak? Bukan seberapa kita menyanyikan lagu, bukan berapa penyembahan, berapa chord yang kita pakai, tetapi seberapa kita benar-benar bisa mengalami Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Kalau udah menemukan hadirat Tuhan, udah klik gitu ya, itu setengah jam juga kurang. Betul nggak? Jadi setengah jam itu sebenarnya iya sebuah betul betul. angka yang mungkin PRS pakai, dan gue juga setuju sih. Yuk kita berusaha berusaha untuk bertahan dalam hadirat Tuhan. Karena kadang orang bosan udahan deh. Gue nggak yakin itu berkualitas. Bosan udahan Iya deh. iya benar. Aduh, patokan tadi, Boy. Gue nggak merinding, gue nggak nangis, berarti Tuhan nggak hadir, udah deh. Bagaimana kalau ternyata Tuhan hadir 5 menit setelah itu? Kalau kita bertahan. Misalnya, sorry gue pakai kata Iya kayak gini, iya iya. misalnya. Kita nggak pernah tahu. Maksudnya poinnya adalah, yuk kita belajar membangun kepekaan mendengar suara Tuhan yuk. Dan membangun kepekaan dengan cara apa? Harus ada momen kita berdiam, ketemu Tuhan. Tuhan, aku mau mendengar isi hatimu Tuhanku. Berbicaralah Tuhan. Ini berapa lama? Kalau 5 menit, aduh berarti Tuhan nggak mau ngomong deh. Kan nggak bisa begitu juga. Karena Iya itu iya. memang Nggak ada kualitas patokannya ya kayak yang berarti ya. terpenting. Iya, tapi waktu pun jangan karena kita anggap 30 menit nggak penting jadi sembarangan. Oh, Gitu. oke oke. Jadi walaupun nggak ada patokannya, tapi bukan berarti jadi sesuka-suka 5 menit. Bisa 1 menit cuman ngomong doang udah langsung udahan gitu. Iya. Makanya harus belajar bertahan. Makanya itu kalau mungkin teman-teman yang pernah ikut doa bareng yang pernah waktu itu dibikin ya, kita bikin sama-sama kan Iya. di RYC ataupun di Oh iya, GSK. home home ya. Di home ya, kita bikin di home juga. Itu ada momen dimana yuk kita tenang yuk dengan suara Tuhan yuk. Kita nikmatin suasana itu. Itu setengah jam itu sebenarnya bakal lu lupain kalau lu udah ketemu kliknya. Nah kadang-kadang kliknya nggak Hmm. ketemu ini, tapi karena nggak bertahan selesai. Mendingan lu tunggu dulu gitu loh, bertahan dulu. Oke, patokan setengah jam nggak apa-apa, jalanin aja dulu setengah jam. Hari ini kok setengah jam kering nih, oh yaudah. Atau setengah jam berat nih, oke, 10 menit dulu.
Oh 10 menit udah mulai oke nih kok, oke tambah 5 menit, terus tambah. Bukan nambah waktunya, tapi dengan ini kita Wah, mencari atmosfer itu loh. Kita ngejar itu, gitu loh boy. iya benar-benar. Kadang gue kalau misalkan di 2 malam juga itu kan kalau misalkan di dulu ya sebelum PSBB 2 malam itu juga 1 jam tapi nggak berasa maksudnya ntar udah denger sharingnya dari Om Eras terus juga udah sambil doa terus nyanyi itu nggak berasa yang bener-bener wah ini gue ngerasa berkualitas banget kayak gitu kok dan itu 1 jam malah yang biasanya 30 menit itu susah itu lewat 1 jam. Tuh bisa, Iya itu berarti bisa nggak patokannya waktu kualitasnya ya Pak ya. kualitasnya. Tapi memang boy, gue tambahin dikit, nggak bisa dipungkirin kalau kadang orang butuh rangsangan psikologis untuk membuat dia perasaannya lebih lebih bisa uh, lebih bisa tune, lebih bisa Maksudnya ngein, apa? lebih butuh rangsangan Maksudnya apa tuh? psikologis. Misalnya ya, play instrumen aja lagu. Oh, Dibanding krik-krik di kamar lu sendirian iya iya krik-krik iya. nggak ada suara apapun, cuman ada suara nging. Kan kalau sepi gitu kan ya, nging gitu. Dibanding suara nging, lu play Iya aja iya. musik. Bisa jadi banyak-banyak instrumen bagus, mungkin bisa pakai instrumen gue juga yang album yang Time gue to bikin share ya, time, time to time, share. time to share itu di YouTube juga ada. Buat apa? Buat itu kan bisa kita nyanyiin dan ada penyembahannya di situ. Itu helps loh. Karena banyak yang udah merasakan itu ngebantu. Hmm. Jadi gue bikin itu bukan buat dijual, Gue tapi untuk juga sih ngebantu terbantu. teman-teman yang memang nggak bisa main musik. Pakai itu aja. Itu Nggak ngebantu bisa loh secara nyanyi, psikologis. Hah? nggak bisa nyanyi juga. Itu susah kok. Iya betul. Makanya pakai itu. Makanya kalau nggak bisa nyanyi, lu doa sendirian. Kenapa? Kalau falas nggak ada yang ketawain. Iya iya benar 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 benar. Benar. Nah tapi kok ini ngomongin masih Bercanda masih ya, by doa the way lagi tadi ya. bercanda ya. Bercanda ya tadi. Nggak apa-apa kok. Gue juga emang nggak bisa nyanyi juga masih pales pasti. Dan lebih enak kalau misalnya rame-rame. Jadi suara gue pelan nggak kedengeran falesnya gitu. Oh gitu. Nah ngomongin soal doa lagi nih. Gini kok, gue kan pengendara motor ya mungkin RYC anak-anak RYC juga di sini pengendara motor atau pengendara mobil yang kadang kita sering sendiri itu tuh lagi sendiri di jalan juga tapi kadang ngerenungin atau kok pernah ngerasain juga ngalamin juga gitu. Nah itu tuh kadang ngerenungin sambil nyanyi bisa sambil doa juga di situ kayak kayak gue ngerasa ini gue doanya di jalan nih gitu kok dan gue nggak tahu yang lain juga ngalamin kayak gitu apa enggak. Nah eh, kalau udah ngalamin kayak gitu bisa jadi perjalanan gue 30 menit misalkan ya setengah jam itu gue isi dengan nyanyi dengan mungkin gue pernah juga sambil di jalan itu sambil nangis kok Hmm. sambil merenungin terus apakah itu bisa menggantikan doa yang biasa kita lakuin di rumah. Menurut Hmm. Koko gimana kualitasnya? Maksudnya sambil di jalan atau sambil kita nyediain waktu bener-bener sendiri di rumah? Em, Gini, kita masih berpikir daripada kita berpikir dari apa ya? Dari dasar apakah itu bisa menggantikan? Daripada kita berpikir dari Mm-mm. situ, boy, lebih aman kita berpikir begini. eh itu bisa menambah waktu gue ketemu Tuhan. Oh, jadi Daripada kita nggak berpikir patokan ini sebagai bisa mengganti ya? menggantikan nggak? Mendingan kita berpikir ini bisa menambah waktu gue ketemu Tuhan hari ini. Gitu. Jadi kalau berpikir dari bisa gantiin nggak? Kalau gue jawab yes or no itu jadinya, oh berarti bisa. Kalau bilang yes, gue jawab yes bisa gantiin. Iya Jadi iya berpikir, oh ya udah gue mau di jalan aja doanya gitu loh. iya Bisa. iya iya. Nah, karena itu gue nggak mau menjawab yes or no. Tetapi itu bisa menambah waktu kita bertemu dengan Tuhan di hari itu. Nggak apa-apa. Siang itu gue sering banget boy bawa Iya mobil iya. nangis denger nangis doa itu sering gue cukup sering begitu. Gue cukup sering begitu. Tapi malam gue tetap tetap masih berdoa. Kenapa? Karena seberapa gue bisa fokus sih di jalan. Oke, lagi serius. Tiba-tiba mau dipepet angkot. Tuhan, aku mau ini dong. Tit 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 tit. Waduh, itu terlalu banyak distraction. Iya iya iya. Even gue nggak bilang itu musal dilakukan nggak. Itu bisa. Banyak orang berdoa di jalan kok dan itu bagus baik aja gitu loh, bagus-bagus aja. Tetapi itu nggak bisa menggantikan kalau menurut gue. Tapi bisa menambah gitu, boy. Oh, jadi itu sebagai tambahan aja ya. Apa ya? Pelengkap lah, pelengkap bukan pelengkap ya, tambahan lah. Udah paling bener ya tambahan ya kok ya.
Iya, tambahan tapi bukan berarti penting gak penting dibanding yang doa khusus ya. Jadi di sini nggak boleh penting gak penting berpikirnya. Tapi memang ini bisa menambah waktu gue ketemu Tuhan gitu. Ini bisa menambah waktu gue ketemu Tuhan, bukan tambahan waktu gue ketemu Tuhan. Mendingan sih lebih aman begitu ya. Ya mungkin ini pemahaman Oh, kata-kata yang beda-beda dikit, tapi gue lebih senang menggunakan kata ini bisa menambah waktu iya gue iya untuk benar benar benar. berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi jangan jangan jadiin apa ya? Jadiin itu jadi pembela kayak bukan pembela alasan di rumah nggak doa lagi. Iya Iya betul, kok ya. betul, betul setuju setuju. Nah, dari yang kita omongin nih kok banyak dari tadi kita ngomongin soal doa, soal apa waktu juga. Nah, ini gue ngomongin doa lagi nih, lebih lebih spesifik. Menurut Koko doa yang bener tuh gimana sih kok? Atau ini subjektifnya Koko deh. Doa yang bener tuh gimana sih? Wah, subjektif gue bahaya nih, ntar gue bisa dicela-cela orang. Ngalah tuh menurut lu aja kok Evan gitu lagi. Atau ngomongin soal ini, kan masih pasti kan Koepen 2 tahun yang lalu dengan Koepen 5 tahun yang lalu dengan Koepen yang sekarang itu kan berbeda. Nah, Iya, iya. apa sih perubahan yang Koko alamin dalam perjalannya waktu ya? Khususnya ngomongin doa, ngomongin soal waktu gitu. Oke, tapi Koko mundur dulu tadi pertanyaan yang kamu awal nanya sebelum ini pun nggak masalah kalau Koko jawab pun nggak masalah. Doa Oke, yang oke. berkualitas. Tadi itu bukan Iya. boy. Doa Berkualitas. yang benar. Doa yang benar ya. Susah ya. Doa itu kan berbicara mengenai komunikasi dengan Tuhan. Iya, Dan menurutku dialog. komunikasi itu nggak boleh, nggak komunikasi yang baik ya. Itu bukan cuman terjadi saat lu butuh. Kalau lu butuh lu baru komunikasi itu berarti bukan orang deket. Oke. Kalau lu butuh baru lu ngomong itu kayak pedagang atau orang yang lu cuma mintain tolong. Tapi memang kita berkomunikasi kenapa? Karena memang gue suka sama dia, memang suka ngobrol gue gitu. Kayak memang apa ya? Kayak komunikasi suami istri, bapak ke anak, anak ke Iya. ibunya gitu loh. Yang komunikasi berjalan terus, apalagi PSBB di rumah kan ya. Kan komunikasi berjalan terus Iya, kenapa? Pak. Ya gue punya ikatan sama dia. Bukan masalah penting gak penting tapi ya kalau gue nyari dia pas gue butuh doang, berarti dia bukan orang yang gue sayang. Gitu sih maksud gue boy. Jadi apa yang berkualitas adalah Hmm. ketika kita menganggap pertemuan dengan Tuhan itu bukan bukan karena butuh, tapi memang karena aku mau ketemu. Tapi kalau kita mau ketemu Tuhan harusnya adalah setiap saat. Dalam arti melibatkan Tuhan dalam setiap hal yang kita lakukan. Jadi menurut gue itu yang berkualitas. Jadi doa yang benar adalah komunikasi yang dilakukan terus menerus selama kita mengisi waktu umum kita. Gitu boy. Itu Keren, boy ya, keren, keren, mudah-mudahan keren. Dan mudah-mudahan tapi ngejawab nih boy pertanyaan lu nih. Terus tadi kedua itu tentang apa itu tadi boy? Lupa itu gue. ngejawab banget kok. Oh ngejawab banget ya? Yang kedua, Aman yang deh. kedua yang kedua tadi tentang perubahan Koko setahun kemarin, 5 tahun kemarin, bagaimana Koko apa ya struggle-nya Koko dalam berdoa atau apa ya memandang waktunya Tuhan tuh gimana sih? Kan pasti kan berbeda nih. Eh, Hmm. 5 tahun Koko yang kemarin sama yang sekarang hari ini sama yang hari ini tuh kan pasti berbeda. Struggle-nya ya. Struggle-nya adalah nggak gampang dapetin mood doa. Jujur aja. I don't know, mungkin mungkin ada step tertentu yang kalau gue lewatin gue bisa benar-benar setiap hari merindukan. I don't know ya. Eh, tapi kalau gue pribadi gue Oh, masih ngalamin yang namanya, aduh, kayak lagi nggak mau doa nih gitu. Bikin salah nggak bikin salah, kayaknya lagi nggak mood. Mood itu kan tergantung faktor-faktor eksternal. Mood iya. itu di luar dari perkataan keluarga lah, ya istri lah, ya apa yang terjadi lah, teman kita lah, cara orang ngomong sama kita kan kalau menyinggung kita kita jadi bete. Hmm, Kalau orang misalkan kita order iya. makanan via ojek online deh, lama malam kelaparan sampai bete, mau doa jadi keburu bete. Ah, udahlah nggak usah doa lah. Kan mood ini kan dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Ini nggak boleh mengganggu hubungan lu dengan Tuhan. Kenapa? Iya Karena benar. Tuhan itu harusnya internal kita. Jangan mengganggu yang internal dengan apa yang eksternal. Sedap nih bahasanya. Gue nggak tahu juga nih. Jadi Jangan mengganggu internal faktor-faktor di apa luar ya ini, dengan apa jangan sampai faktor-faktor eksternal yang kita temukan di hidup ini itu mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Nggak boleh. iya. Tuhan itu internal.
Jangan sampai terganggu dengan faktor-faktor di luar itu. Biarin, karena ini urusan gue dengan Tuhan, urusan lu dengan Tuhan, bukan ada urusan sama orang lain. Ini urusan lu dengan Tuhan. Nah, di 5 tahun belakangan mungkin ya, itu gue cukup struggle boy. Nggak mood doa, nggak, gue masih berdoa. Lagi bete, mesti doa. Bikin salah, mesti doa. Jadi memang gue cukup jatuh bangun sih di situ boy ya. Cukup jatuh bangun. Iya bang. Ya jadi itu bisa jadi bekal gue buat mungkin bisa sharing ke teman-teman RYC, teman-teman home lainnya gitu loh. Tapi ternyata dalam 5 tahun itu gue berjuang untuk berdoa ya boy. Gue merasakan apa ya? Iya. Apa ya? Yang namanya ngalamin Tuhan itu semakin nyata boy. Memang bukan cuma doa, tapi belajar firman, mematikan daging, itu semua kan satu ikatan yang nggak boleh hilang sebenarnya. Tapi jam 2 Iya betul. itu seakan-akan kalau gue bangun pagi tuh, Tuhan, nuansa semalam, atmosfer semalam aku mau bawa hari ini dong. Aku mau jaga hidup benar. Biar ntar malam gue ketemu Tuhan, aku tuh nggak ngerasa bersalah. Itu tuh kebawa boy. Nah itu yang membuat gue jadi, gue masih lebih benar hari ini. Kenapa? Karena aku mau ketemu Tuhan malam ini. Aku mau ketemu dengan kondisi yang layak. Itu semua pemikiran gue. Jadi itu cukup membuat gue buat menjaga hidup lebih benar sih. Dan ternyata hal itu membuat gue apa ya? Jadi sampai satu titik tertentu gue jadi gue kangen ketemu Tuhan nih. Kangen nih. Meskipun kadang ada rasa juga yang aduh nggak mood, tapi nggak. Begitu udah doa, moodnya langsung bagus gitu loh, kayak oh Iya 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 benar. ternyata ternyata PW nih, ternyata enak nih gitu. Ternyata perasaan gue Iya tadi iya. nggak bisa gue bisa menebak kondisi atmosfer berdoa dengan perasaan gue sebelumnya. Nah, ini yang bagus nih. Gue nggak bisa men-setting kondisi doa yang gue udah pikirkan nanti doa kering nih. Kalau gue nggak mood, nggak boleh. Ini nggak mood ya nggak mood aja. Tapi kalau berdoa, lu masuk dimensi yang berbeda. Karena lu bertemu dengan Tuhan. Oh. Gitu. Iya iya. Gue juga ngalamin gitu kok, maksudnya sebelum doa tuh, aduh kayaknya nggak mood gitu ya. Kayaknya nanti bakal krik-krik nih gitu kan. Tapi Iya, pas iya, udah iya. doa, udah kelar, terus bisa gue nyaman nih, gue tenang, damai gitu loh. Iya. Emang kayaknya ada faktor yang bikin gak mood itu, tapi ternyata kalau kita hajar kali ya, itu udah hilang dan masuk dimensi yang lain kayak tadi Koko bilang. Iya, masuk dimensi lain dan itu harus kita jadikan kebiasaan, boy. Sampai kita punya patokan punya apa ya? Punya cara berpikir kalau nggak mood, biarin aja ntar gue ketemu Tuhan juga semua beda. Jadi sini terbangun sebuah kebiasaan, kebangun sebuah gaya hidup baru dengan gaya hidup Ya. yang kita bangun terus, yang kita usahakan membentuk gaya hidup baru, gitu. Oh, waduh. Ini keren banget ini pembahasan kita keren banget nih. Dan ini terakhir kok, Oke, oke, gimana? pertanyaan terakhir. Tadi Koko bilang kan Koko bangun pagi terus Koko bilang, Tuhan, aku mau bawa atmosfer yang semalam untuk hari ini nih, sepanjang hari ini. Nah, kapan sih waktu terbaik kita buat doa, atau kapan waktu terbaik kita untuk waktu khusus itu tadi ketemu Tuhan? I don't know ya. Gue rasa semuanya bagus, tapi tergantung. Kalau pagi itu gue lebih ke arah untuk gue memulai hari ini bersama Tuhan. Gue jadi lebih lebih ready buat memulai hari gue untuk lebih benar. Karena gerbang Oh, menuju hari itu gue udah lewati bersama dengan Tuhan. Jadi tuh ada dua gerbang gue sendiri atau gerbang Tuhan. Nah, ke pagi itu gue berpikir gue masih lewat gerbang Tuhan buat masuki hari ini. Jadi benar-benar Tuhan, aku mau menjalani kegiatanku hari ini, aku mau kerja, mungkin ada yang mau kuliah, aku mau ketemu si A B C D hari ini. Tuhan pimpin aku nggak mau salah ngomong. Tuhan jagai aku hari ini, aku mau tetap benar. Itu lebih menjadi bekal gue, boy. Kayaknya orang tua mau sekolah nih nak, bawa makanan nih, bawa uang jajan. Ngerti gak sih? Ini sih pikiran gue ya. Jadi kita udah punya bekal yang gue ya. dapat dari orang tua gue. Nah, gue tuh dapat bekal dari Tuhan gue gitu loh. Kesiapan gue segala macam itu yang gue bawa. Begitu malam, begitu doa, Tuhan, aku Ya. capek hari ini, aku lelah, aku tadi di jalan bla bla bla. Itu seakan-akan Tuhan kayak bilang, oke nak, tapi hari ini kamu lewati dengan baik kok. That's okay, besok lebih baik lagi ya. Itu bukan berbicara mengenai bagusan mana, tetapi nuansanya aja jadi beda Iya, aja iya, gitu. iya. Ini buat gue Kok pribadi. ngomong seakan-akan itu Tuhan aja itu udah dapet sih, ya nak. Kamu udah jalanin hari ini dengan baik. Itu tuh
kalau kita bener denger tuh kayak damai banget ya. Wah, Kayak gue hari nyes ini gitu udah kayak lolos nih, udah lewat ya. gitu ya. Iya benar Itu benar itu benar. tuh Benar. boy, itu boy indahnya Tuhan sih boy. Itu yang tadi kan udah bilang 2 menit lagi ya. Jadi gue mungkin sekalian ngomong ini. Iya, Kita masih merasakan keindahan Tuhan, bukan keilmuan tentang Tuhan, bukan teologi atau doktrin Tuhan, tetapi keindahan Tuhan yang nggak bisa diwakili oleh doktrin ataupun ilmu teologi. Nggak bisa. Keindahan Tuhan itu harus kita rasakan di sini, bukan di sini. Di sini loh. Oke. Aduh, Tuhan itu kok indah. Damai sejahtera yang melampaui segala akal kalau kata Alkitab. Aduh, Tuhan, thank you banget. Aku salah tapi aku mau bertobat. Tadi sana kan Tuhan bilang, oke nak, nggak apa-apa. Yuk besok kamu jalan lagi sama aku ya. Itu indah boy. Itu nggak bisa diwakili oleh doktrin teologi apapun. Itu keindahan Tuhan yang harusnya setiap Iya kalian yang betul menonton betul. ini guys, nih RYC ya dengerin ya. Kalian harus menemukan itu. Kenapa? Kalian akan kuat. Kalian akan tahu Tuhan itu ada guys. Serius. Alami Tuhan. Lu gak akan nyesel. Dan lu bisa menjaga hidup lu tetap lebih benar dan semakin benar. Gitu boy. Wih, keren banget keren banget. Jadi emang harus mengalami keindahannya Tuhan dulu ya kok. Betul. Itu yang udah paling atas, udah paling pertama itu harus itu dulu. Iya. Ini closing nih kok. Closing dari Koko buat RYC, buat sahabat RYC nih di rumah apa nih kok? Untuk hari ini summary-nya lah. Gak berasa ya by the way ya. Udah kelar duluan ya. Kayak kita masih hot aja seru ngobrol nih boy. Ini kalau lanjut sih kita lanjut terus nih boy. Tapi durasi sih ya. Coba nanti jadi overtime dah. Iya udah ya gak apa-apa. Ntar next time kita ngobrol-ngobrol lagi. Closing dari gue apa ya? Di sekian banyaknya waktu yang Tuhan kasih dan sedikitnya juga waktu yang Tuhan kasih, karena 70 tahun panjang tapi itu pun sedikit. Jadi betul nggak, waktu cepat berlalu membuat itu sedikit tapi panjang kalau kita pikirin dari hari Iya ini iya iya. 70 tahun. Di waktu kita yang segini yang Tuhan kasih, kita masih gunakan itu semaksimal mungkin. Harus. Karena itu kan Alkitab katakan apa yang kita makan, kita minum, ataupun melakukan segala sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Segala hal tuh mesti kemuliaan Allah, segala hal. Nah jadi untuk memberikan kita bekal untuk menjalani hidup, mengisi waktu-waktu kita setiap hari, waktu-waktu umum kita setiap hari, yuk kita miliki waktu khusus ketemu Tuhan. Kita rasakan keindahan Tuhan di sana. Kita rasakan bagaimana Tuhan bisa merangkul kita saat kita sedih, saat kita lelah Tuhan bisa menguatkan kita. Itu semua tuh itu buat kita tahu bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan gak mungkin gak hadir, percayalah. Aduh kok Evan kalau doa kering, yes, bertahanlah di situ. Kenapa? Karena Tuhan pasti hadir. Tuhan pasti hadir. Kalaupun Tuhan gak hadir untuk berperang gak masalah. Tapi kita punya iman, Tuhan itu ada. Sorry tadi gue kata-kata maksud gue Tuhan hadir menurut pandangan kita, maksud gue begitu. Iya, Tapi iya. enggak, dia tuh hadir. Tapi aku pengen merinding. Ya udah doa-doa terus aja. Nanti Tuhan kasih lu momen buat merinding kok. Tuhan tahu kok. Jadi terus berjuang teman-teman RWC semua. Jangan lelah untuk ketemu Tuhan. Tetap berjuang. Jadi kita menjadi anak-anak yang layak untuk dimuliakan dan kita ketemu lagi di surga. Wah, amin. Jadi teman-teman RYC di sini yang menonton terus berjuang buat mengisi waktu umum dan waktu khususnya itu balik lagi ke buat Tuhan semuanya kok ya. Karena semua waktu itu udah miliknya Tuhan, bukan milik kita lagi. Betul. Waduh, thank you banget Niko hari ini udah sharing buat RYC On Air. Sama-sama boy, thank you. Sangat memberkati banget. Gue yang dengerin aja nih udah banyak insight-insight yang baru lagi gue denger. Walaupun sering kita ngobrol ya kok ya. Iya. Dan mau ingetin juga nih RYC kalau hari Senin tetap ada Teologi 101 jam 9 malam di live Instagram. Terus juga minggu depan nonton lagi ada RYC On Air hari Sabtu jam 4 sore. Dan jangan lupa juga follow IG-nya Robot Youth @rehobotyouth dan Truth ID buat nonton di YouTube ya. Truth ID di subscribe dan klik loncengnya. Oke deh. Oke Niko, tadi info-infonya udah semua. Nggak afdol lagi kayak tadi, udah pembukaan ada doa, di terakhir ada doa dong. Sekarang mau doa.
Yuk kita berdoa. Yang nonton juga yuk gue ajak kalian semua berdoa karena Tuhan yang hadir di sini hadir juga di sana. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan, sungguh bersyukur atas firman-Mu yang indah sore hari ini ya Tuhanku. Dan biarlah kami memiliki hati untuk terus mau berjuang, untuk bertemu denganmu, untuk mengalami Engkau, mengalami keindahan-Mu setiap saat. Terima kasih Tuhan, ini bekal yang sungguh hebat bagi kami dan bisa kami bawa sampai kami bertemu denganmu lagi. Terima kasih banyak ya Tuhanku, pimpin kami setiap saat, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you, Ko. Thank you boy, thank you semua. See you guys. Thank you, Ko.